Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Nama saya Sinta Ulfa, saya berasal dari SD Negeri 12 Bogor, Kabupaten Bandung Barat. Saya CGP angkatan 11. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu seorang guru harus mampu mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan konsep-konsep inti antara lain yang pertama yaitu disiplin positif, kedua motivasi perilaku, ketiga posisi kontrol, keempat keyakinan kelas, dan yang kelima yaitu segitiga restitusi. Yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Dalam penerapannya, disiplin dalam praktiknya, disiplin positif melibatkan komunikasi dua arah antara orang tua dan anak tentang perilaku yang baik dan efektif untuk membantu anak memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Tujuan dari penerapan disiplin positif yaitu menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif anak, sehingga anak-anak dapat belajar dari kesalahan mereka dan tumbuh menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berempati. Disiplin positif juga mengajarkan anak tanggung jawab, tertib, serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Menurut Gianni Gosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ada yang bersifat eksternal dan ada yang bersifat internal. Yang bersifat eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang keduanya yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan yang bersifat internal yaitu untuk menjadi seorang anak, mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku yang digunakan yaitu motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu dengan cara menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam diri anak. Posisi kontrol seorang guru yang pertama yaitu penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan yang kelima yaitu sebagai manajer. Posisi kontrol seorang guru yang baik yaitu sebagai manajer, di mana posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Selanjutnya yaitu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas melalui kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati dan dipahami bersama serta harus diterapkan oleh murid untuk membangun budaya positif di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kelas. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. 3 tahapan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Dari ketiga tahapan ini tujuannya yaitu agar murid dapat memahami arti disiplin dan memperbaiki kesalahan dengan kesadaran diri. Keterkaitan antara budaya positif dengan modul 1.1 yaitu filosofi pendidikan tentang Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid,
dan senantiasa menuntun murid. Keterkaitan budaya positif dengan modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan adanya kolaboratif antara semua warga sekolah melalui keyakinan sekolah maupun keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, keterkaitan antara budaya positif dengan modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak dengan membuat prakarsa perubahan melalui kanvas bagja sesuai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Pemahaman saya tentang konsep-konsep inti, saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus saya pahami maknanya. Kemudian saya laksanakan dan saya harus merealisasikan kepada rekan-rekan guru di sekolah saya. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah ketika saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata hal tersebut dapat berdampak kurang baik bagi murid. Penghargaan dapat merusak hubungan antar sesama murid, menurunkan kualitas, memperkecil kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya posisi saya adalah sebagai manajer untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman saya ketika menerapkan segitiga restitusi yaitu ketika saya menangani murid yang terlambat datang ke sekolah dan berkelahi pada jam istirahat. Dalam penyelesaian masalah, saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Kemudian hal yang perlu diperbaiki adalah guru harus menempati posisi sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya yaitu sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya merasa bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika mereka berbuat salah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi saya sebagai manajer, terutama dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan memberikan pemahaman kepada saya tentang pentingnya komunikasi yang baik dan efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran dalam diri setiap siswa. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi. Namun, saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti pernah berbuat salah atau tidak ada manusia yang sempurna. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga dapat dilakukan di rumah agar menjadikan kebiasaan atau karakter saat siswa berada di lingkungan rumah ataupun di lingkungan sekolah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan yang saya berikan. Terima kasih. Salam guru penggerak.